Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sila ke-1, masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. Sila kedua, kemanjuran konsepsi internasionalisme yang berwawasan kemanusiaan yang adil dan beradab menemukan ruang pembuktian segera setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sila ketiga, Indonesia adalah bangsa majemuk, paripurna yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, budaya, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Sila keempat, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia yang muncul sebagai ikutan formasi negara Republik Indonesia Merdeka. Sila kelima, sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme. Yudi Latif 2011 banding 493-494. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, way of life yang terdapat dalam agama, adat istiadat dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Notonagoro merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh yang saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. Yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Kelompok kedua mencakup berbagai argumentasi politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam Bicara Politik Habibie 1 Juni 2011. Wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat mengemukakan ketika Soekarno melontarkan konsep filosofi Grundslag, dasar filsafat negara, artinya kedudukan Pancasila diletakkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika merupakan cabang filsafat yang dijabarkan pada setiap silanya dengan tujuan untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku masyarakat Indonesia dalam sebuah aspek kehidupannya dimanapun dan kapanpun. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika di Indonesia adalah sebagai rambu dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia agar sesuai dengan makna yang terkandung dalam sila Pancasila, sehingga dapat tercermin kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan kejadiannya atau bahkan dihilangkan dalam aspek kehidupan ini. Hal ini merupakan permasalahan yang masih sangat sulit untuk dihilangkan di negara kita tercinta yaitu Indonesia. Oleh karena
Pancasila sebagai sistem etika yang berfungsi sebagai tuntunan dalam berpikir dan berperilaku setiap warga negara Indonesia, maka kita harus memahami tantangan etika Pancasila hingga saat ini. Pancasila sebagai sistem etika akan terus mengalami pasang surut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun tantangan yang mungkin dihadapi oleh Pancasila sebagai sistem etika, yaitu pertama, berubahnya tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Dengan adanya peristiwa tersebut, para generasi muda akan dihadapkan pada keadaan-keadaan yang serba berbeda dan mengarah pada hal-hal negatif, misalnya seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, minuman-minuman keras, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Hal ini juga merupakan pengaruh dari adanya arus globalisasi yang dapat merubah pola pikir masyarakat menjadi kebarat-baratan. Tantangan selanjutnya yang mungkin akan dihadapi yaitu lunturnya wibawa pemerintah. Hal ini tentu akan menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat Indonesia kepada pemerintah dan atasan-atasan lainnya. Rasa tidak percaya ini akan menghambat program-program yang dibuat oleh pemerintah untuk warga negaranya. Sehingga pemerintah perlu tegas dan meningkatkan wibawanya agar masyarakat dapat percaya secara penuh kepada pemerintah dan menjadikannya taat dan patuh terhadap program-program yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Munculnya konsep ekonomi liberal dan kapitalisme ini merupakan salah satu tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh Pancasila yang dapat menimbulkan dampak ketimpangan dalam kehidupan bermasyarakat yang mampu memunculkan keresahan akibat dari meningkatnya kejahatan dan kriminalitas yang disebabkan oleh munculnya ketimpangan ekonomi masyarakat. Terima kasih sudah menonton, dan untuk kalian yang mau belajar lebih dalam tentang dunia keperawatan, ayo gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.